masa bodoh lah gitu kan ya. Apa omongan orang lain mah gitu kan ya, yang penting ini kan hidup saya, ini jalan saya gitu. Itu aja sih santai, orangnya sebenarnya santai, saya bawa santai aja. Tapi kalau saya pikirin, saya merenung, saya pikirin, saya begini, saya sakit hati, saya sakit. Anak-anak saya belum pernah menikah gitu. Bunga melati nih, bunga melati. Melati, melati. Nih tandanya baju. Nikahnya sirinya udah di Subang. Di rumahnya Aher. Kan waktu minggu lalu ke Subang minggu lalu. Di sini itu cuman dokumentasi aja. Jadi Kebetulan emang ada orang yang mau endorse ya. di Lampung. Ada yang mau endorse di Lampung. Karena kan emang kita tuh menikah siri itu untuk menghindarkan zina. Ya, betul. Jadi jatuhnya pacaran halal gitu. Sebenarnya sih memilih nikah siri kan pertanyaannya tadi, pertanyaan nikah resmi dan nikah siri. Saya dapat kali menikah, 2 nikah resmi, 2 nikah siri, cerai juga akhirnya, semuanya cerai juga ya. Tergantung, kalau orang menikah itu emang sih kita hanya tidak di atas kertas, tidak masuk ke kantor urusan agama. Cuma di mata Allah itu sah gitu kan ya. Pernikahan siri atau tidak itu di mata Allah sah. Yang penting malah kayak gini, jadi judulnya kayak berpacaran halal gitu. Jadi kita mau kemana-mana, andaikan nih kita punya rencana sama Akhir nanti kita mau umroh gitu kan ya, insya Allah tahun depan itu kita bisa berdua, kita bisa masuk ke Nabawi berdua, kita masuk ke insya Allah itu doain. Kita punya rencana, baru rencana, tapi kan semua Allah yang menentukan gitu kan ya. Jadi bisa halal gitu. Yang aku mau sih begitu aja kan, karena nikah siri itu juga banyak orang melakukan nikah siri kok, bukan kalangan orang biasa aja, atau kalau artis juga banyak yang udah nikah siri gitu. Sama aja lah, sebuah pernikahan itu pokoknya yang penting sah di mata Allah gitu aja. Mahar. Cincin dan sejumlah uang. Uang saya bukan wanita matre sih, hanya untuk pengikat aja matre apa namanya tadi, mahar. Maharnya hanya pengikat aja. Saya pernah menikah emang sih setiap laki cincin dan uang gitu kan, uang tidak besar. Dan saya juga yang penting bukan karena nikah itu bukan karena mahar ya. Mahar itu hanya untuk suatu pengikat bahwa kamu udah resmi saya lamar, karena bisa dibilang dibeli sama laki-laki, dihargain lah, ada maharnya, dihargain sama laki-laki gitu kan ya. Jadi ada kan istilah orang Padang sama orang yang menikah kan ada yang dibeli, itu ada maharnya. Tapi kalau kita kan wanita itu harus dihargain, dikasih mahar. Kayak seperti aku dulu menikah sama bapaknya Ulfi, dikasih kalung dari mertua, sama Ferry juga kayak cincin gitu. Tapi pas nggak punya duit, maharnya dijual lagi. Jadi yang ini jangan dijual ya? Enggak lah. Keluarganya sama teman terdekat aja. Lebih banyak keluarganya Akhir, keluarganya ada semua kemarin. Karena kan nggak boleh berkerumun juga kan? Nggak boleh banyak orang juga. Corona. Ulfi belum tahu Akhir, dia belum pernah kenal sama AA ini, belum pernah tahu. Tapi tadi tiba-tiba Ulfi video call aku lewat temennya Eca. Nih katanya mau ketemu, katanya anaknya kangen. Dia jawab ini, pasti mama nggak punya waktu. Dia bilang gitu. Pasti ada waktu namanya. Kalau Ulfi minta ketemu, saya ketemuin. Jadi besok insya Allah pas sampai Jakarta kita kan syuting dulu. Sampai Jakarta, aku tanggal 22 aku main syuting. Insya Allah setelah syuting aku nemuin dia. Aku mau nemuin Ulfi, apa pendapat Ulfi tentang Akhir juga, aku mau tahu kenapa gitu. Dia mau tiba-tiba kok tadi video call, biasanya temunya susah. Sosok wanita yang kuat, tangguh aja ya, yang aku lihat.
Insya Allah apa. tahun depan kalau keadaannya sudah membaik ya. Kan Kalian udah di baik, COVID doain gini. aja, doain aja. Pokoknya aku sih minta doanya aja semuanya gitu kan ya. Tadi juga banyak teman kenapa nggak diundang sampai artis juga ada kenapa undang-undang gitu kan ya. Emang nih menikah untuk apa namanya meresmikan itu nggak pakai duit, iya nggak? Kita aja kerjaan setahun ini emang gak ada kerjaan ya, setahun ini kerjaan tuh lagi jarang banget kan lagi pandemi dan juga nggak boleh banyak orang. Ntar lah kalau dari pemerintahan udah pandemi udah apa, corona udah habis, pandemi udah habis pasti kok diundang. Siapa sih nggak pengen apa pernikahan ini datengin sama teman-teman, sahabat-sahabat yang doain Bagi sama hari teman-teman. kebahagiaan dengan teman-teman. Gitu. Walaupun tadi banyak teman, wah udah restuin, wah gini banyak begitu. Tetap aja aku belum resmi tuh kalau orang tuh yang sahabat terdekat atau anak sendiri, keluarga sendiri itu ada di antara kita gitu. Cepatnya lo ngomong gak bakal tunda, akhir kesian masih muda. Gitu. Kalau saya udah Kalau ditunda-tunda ntar umur berapa nih? nenek. Ya saya sih ini. Saya ini tipe orang cewek yang sebenarnya saya hanya ingin cari status. Umur saya sudah gini, saya hanya ingin mencari status diri jati diri saya kapan saya punya suami yang terakhir sampai mati gitu kan ya, istilahnya gitu kan ya. Saya pengen di akhir umur saya tuh ada yang nemenin gitu kan ya. Dan saya tidak menuntut macam-macam kepada laki-laki itu tentang apa sih, maksudnya saya aja pernah ngomong begini, pernah ngomong ke suami saya sendiri, pernah bukan akhir ya gitu, andaikan sampai tidak punya anak gitu kan, kamu boleh menikah lagi seizin saya gitu orang ikhlas, saya ikhlas dan saya tidak akan menuntut apapun, maksudnya menuntut ini itu karena saya itu bukan orang perempuan yang tidak bisa mencari uang sendiri gitu kan ya. Saya tidak pernah mau mengandalkan laki-laki untuk, apalagi dulu hidup saya tidak pernah dibiayai oleh laki-laki, tidak pernah saya dibiayai oleh laki-laki, tidak pernah nih uang tidak pernah saya cari sendiri. Kalau emang saya nggak bisa, saya tidak pernah mau istilahnya menyusahkan laki-laki, itu hidup saya tidak pernah mau. Kalau emang laki-laki tidak ngasih makan saya bisa cari sendiri gitu. Itu hidup saya ya dari dulu. Jadi saya tidak bukan tidak takut, tapi pas usia saya segini saya harus punya teman hidup dong gitu. Masih mau sendiri, terus masih hidup mau begini terus gitu kan ya. Gitu, walaupun banyak omongan yang begini, masa bodoh lah gitu kan ya. Omongan orang lain mah gitu kan ya. Yang penting ini kan hidup saya, ini jalan saya gitu. Itu aja sih santai, orangnya sebenarnya santai, saya mau santai aja. Tapi kalau saya pikirin, saya merenung, saya begini, saya sakit hati, saya sakit. Anak-anak saya belum pernah menikah gitu kan ya. Saya pengen lihat anak saya bahagia dulu, saya pengen anak saya tuh menikah dulu gitu. Singkat ya 3 bulan sampai 4 bulan Sampai jalan. 4 bulan, gue 9 September itu aku deket dia, mulai apa sih? Mulai PDKT. Mulai emang sih dia nembak duluan aku suka sama dia, emang aku yang suka duluan. Dia yang DM duluan. DM duluan, suka duluan. Ketemunya di Instagram loh ini. Dan akhir nggak tahu aku tuh artis pokoknya. Dia nggak iya. tahu aku tuh awalnya gitu, malah bilangnya namanya Poati katanya. Bukan Poeli gitu kan, Poati gitu kan. Tapi saya seneng, banyak teman yang doain saya, banyak teman yang dukung saya, banyak teman yang suka sama Aher juga gitu kan ya. Dari kalangan artis juga banyak mendoakan, tadi banyak yang sama wah. Saya belum naruh Instagram sekarang, saya belum berani gitu kan ya. Pasti rame lah gitu, saya belum berani menaruh di pengantinan gitu. Saya belum berani gitu. Ya, terus sekalian bulan madu juga kesini gitu, jalan-jalan gitu. Kalau harapan bukan doa. Harapan bang. Harapan. Kamu harapannya apa? Minta doanya. Minta doanya iya, sih, biasanya minta doanya buat kita, buat kita doain berdua. aja. Kalau buat harapan kita berdua sih, ya semoga langgeng-langgeng aja, semoga Ulfi bisa menerima semua ini, semoga ya doain aja kita bisa terus bersama gitu, mintanya sih gitu. Terus
sampai tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang bikin ulah begini. Biasanya saya sih yang banyak gangguan ini. Dari saya banyak gangguan dari sini bikin ulah, tapi sekarang saya udah bisa berubah sifat sedikit demi sedikit gitu. Saya tahu saya laki-laki itu jangan diatur, karena dulu hidup saya tukang mengatur laki-laki. Tapi pas saya udah berpikir panjang, semenjak saya bercerai udah 5 tahun jadi janda, saya mulai berpikir hidup saya itu ini saya perempuan, laki-laki itu lebih di atas gitu. Jadi laki-laki itu lebih tinggi derajatnya dibanding perempuan. Dulu saya bisa ya ngomong pakai uang, saya punya duit nih, kamu bisa saya atur. Dulu saya begitu orangnya. Tapi sekarang ternyata pas saya rumah tangga berantakan, emang itu salah dari diri saya. Mungkin ya, saya sih nggak menyalahkan laki-laki saya yang genit, tapi saya menyadarkan diri saya itu kesalahan dari saya juga gitu kan. Mungkin saya nggak mau diatur, saya tidak mau dinasehatin gitu, saya tidak pernah mau kalah sama siapapun orangnya, sama laki-laki. Tapi semenjak saya sendiri, saya belajar 5 tahun, saya belajar untuk jadi sendiri. Ternyata sebenarnya santai sih hidup sendiri, temen sepi pas sampai tempat tidur gitu, kok nggak ada temen ngobrol ya, gitu doang sih. Pokoknya harapannya semoga ini yang terbaik.